Maka saya ingatkan kembali bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah sederhana, ya, yang ini dijelaskan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Bukhari, sebagaimana kita nukil pada sesi yang pertama. Saya nukilkan perkataan para salaf tentang sifat-sifat Allah, bahkan saya nukilkan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari para tabi'in, ya, sampai terakhir saya nukil dari Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi, ya, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang sifat-sifat Allah, yaitu mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa menyamakan, in ghairi tamtsil wala ta'til wala takyif, ya, dengan tidak boleh menyamakannya dengan makhluk, ya, kemudian juga tidak menolaknya tapi menerimanya, ya, tidak boleh mengatakan bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluk, ini tidak boleh, ya, wajah Allah seperti wajah manusia, ini juga tidak boleh, ya, kemudian tidak boleh menolaknya sebagaimana ahlul bidah, mereka mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, ya, sebagian mereka lebih ekstrim lagi, Allah tidak punya qudrah, ya, qudrah semua ini makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tanpa takyif, tanpa membagaimanakannya. Membagaimanakannya artinya menerka-nerka, oh wajah Allah seperti ini, padahal tidak ada dalil yang menjelaskannya, ya, tidak ada dalil yang menjelaskannya. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita menyatakan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah, nama-nama boleh sama antara sifat Allah dengan nama-nama sifat makhluk, tetapi hakikatnya berbeda. Manusia punya ilmu, Allah juga punya ilmu, tetapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Allah maha melihat, manusia melihat, tapi Allah maha melihat. Maka penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk penuh dengan keterbatasan. Saya sering sampaikan, ya, sebagai contoh misalnya tatkala di Padang Arafah jemaah haji berkumpul sampai jutaan jamaah, kemudian mereka di waktu yang sama, di saat yang sama, semuanya mengadakan tangan ke langit berdoa dengan entah ratusan bahasa atau ribuan bahasa, dengan berbagai macam permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang suaranya ikhlas, ada yang suaranya lirih, ada yang suaranya dalam hati dan macam-macam, namun Allah Maha mendengar seluruhnya. Tidak membingungkan Allah sama sekali. Beda dengan kita manusia, pendengaran kita sangat terbatas, dari jauh sudah kita tidak dengar. Kalau seorang berbisik-bisik kita sudah tidak bisa dengar. Kalau ada 3 orang ngomong langsung kita bingung mana yang mau didengar, karena keterbatasan pendengaran kita, ya. Ya. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tidak sama dengan ilmu manusia. Ilmu manusia sangat terbatas. Bahkan Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit, ya. Tentang ruh saja kalian tidak tahu, padahal ruh senantiasa berada dalam jasad kalian. Kalian tidak tahu bagaimana hakikat ruh, dari unsur apa dibuat, bagaimana sifat-sifatnya. Ilmu kalian sangat terbatas. Bagaimana lagi tentang malaikat, bagaimana lagi tentang jin, tentang malaikat, bagaimana lagi tentang yang tidak pernah dilihat sama sekali, arsy Allah, bagaimana lagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu sangat terbatas dan banyak hal yang tidak kita ketahui di dunia ini. Adapun ilmu Allah sangat luas, ya, tanpa batas. Bahkan Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu, ya, karena dimanapun daun tersebut, di belantara Afrika, belantara Irian, belantara Amerika, jatuh satu daun pun Allah pasti tahu. Kenapa? Karena daun itu adalah makhluk Allah. Seluruh yang terjadi pada makhluknya Allah Maha mengetahui, ya. Jadi ilmu namanya sama-sama ilmu, ya, tetapi hakikatnya berbeda. Jadi kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Saya ulangi lagi, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ada dalam istilah ulama disebut dengan qadrul musyarak. Al-qadrul musyarak yaitu suatu kadar yang disepakati. Kesamaan dalam qadrul musyarak tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Contohnya ilmu adalah mengetahui. Manusia mengetahui, Allah juga mengetahui. Jadi Allah dan manusia bersepakat sama dalam qadrul musyarak, yaitu dalam istilah mengetahui. Tetapi berbeda tingkatannya, ya. Ada kadar yang sama-sama sepakat, Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu sama-sama mengetahui, tapi pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuan manusia. Sama seperti tadi melihat, ada qadrul musyarak, ada kesamaan. Kesamaan ini harus ada, ya, yaitu sama-sama bisa melihat, tetapi kemampuan atau daya lihat berbeda. Nah, sebagian ahlul bidah tidak bisa memahami ini. Mereka menyangka kalau sama berarti nanti tasbih, ya, padahal
bukan begitu namanya tasbih. Tasbih itu menyamakan dalam segala sisi, menyamakan dalam segala sisi ya. Bukan berarti kesamaan dalam sama-sama melihat berarti Allah sama dengan makhluk. Oh tidak, samanya dalam hal ini saja, sama-sama melihat. Tetapi daya penglihatannya jauh berbeda. Sama, Allah punya kekuatan, makhluknya juga punya kekuatan ya. Tetapi kekuatan Allah tentu tidak sama dengan kekuatan apa? Manusia. Sama-sama qadrul mustarak, sama-sama bersepakat dalam makna kekuatan, tetapi berbeda dengan hakikatnya karena kekuatan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia ya. Jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara sederhana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membagaimanakannya, tanpa menyamakannya dengan apa? Makhluk, dan kita tidak tolak, tapi kita yakin ada sifat-sifat tersebut dan hakikat yang sungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Kamu apa yang kamu buat menangis, menetes air mata ketika memandang Ka'bah? Saya ketika mata memandang Ka'bah, hati mengingat Allah. Bukan Allah itu dalam Ka'bah, bukan Ka'bah itu Allah. Allah itu sudah jelas-jelas dalam 2 ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan siapapun, dengan apapun. Makanya tauhidnya mesti kuat. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, ditambah lagi yang 7 balik dari yang 3 tadi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang 7-nya itu adalah kaunuhu aliman, hayyan, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Lengkap menjadi 20. Itu adalah metode yang dibuat oleh Asy'ari, Asy'ariyah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ijtihad ulama. Sama macam ijtihad dalam bidang ilmu hadis. Mana pernah Nabi mengatakan hadis terbagi kepada 4. Yang paling tinggi hadis sahih nomor 2, hadis hasan nomor 3, hadis dhaif nomor 4, hadis maudhu. Ini namanya sanad, ini namanya matan, ini namanya mukharrij, ini namanya rawi a'la. Itu ijtihad ulama. Begitu juga untuk mengenal Allah ini bagaimana? Untuk mengenal Allah kamu baca saja Quran, baca hadis. Mari kembali kepada Quran dan hadis. Siapa yang sanggup? Mengenal Allah, baca dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Membaca Quran aja pakai terjemah depak. Ulama merumuskannya. Untuk mudahnya, kajilah sifat 20. Begitu juga dengan Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah punya rumus pula. Kata dia untuk mengenal Allah, ini rumusnya. Ulama datang berijtihad. Maka jangan kita katakan ijtihad ini yang betul, ijtihad ini batil. Dia yang betul lain daripada dia batil. Antara betul dan batil saja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka matangkan akidahnya, mantapkan tauhidnya kepada Allah. Maka pada saat melihat Masjidil Haram dia mengingat Allah, pada saat dia berada di Taman Raudhah dia mengingat Allah, pada saat di tanah suci sedang sa'i, sedang umrah dia mengingat Allah. Tapi bukanlah Taman Raudhah itu Allah, bukanlah makam Rasulullah itu Allah. Kalau begitu keyakinannya rusaklah tauhidnya kepada Allah. Ada tempat-tempat tertentu, begitu kita berada di tempat itu hati kita merasa teringat dengan Allah.